untuk menambah prodi baru, tapi tidak melalui kajian yang cukup. Pada akhirnya mengurus prodi, begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, begitu sudah dapatkan SK, menerima mahasiswa masih tidak banyak. Makanya saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti kalau berbicara dengan para pimpinan perguruan tinggi keagamaan, para pimpinan perguruan tinggi, mohon ketika akan mengusulkan prodi-prodi baru itu benar-benar melalui uji kelayakan, melalui kajian yang matang supaya nanti tidak mengalami masalah-masalah di kemudian hari. Bahkan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri pun ada yang belum mendapatkan akreditasi prodinya. Yang swasta lebih banyak lagi. Ini saya sebagai permulaan aja ya, untuk menyampaikan soal kerjasama nanti. Jadi banyak perguruan tinggi swasta yang pada akhirnya gulung tikar, dan bahkan ketuanya atau rektornya itu gak berani pulang. Gara-garanya apa? Mau wisuda prodinya belum akreditasi, nggak mendapatkan nomor induk ijazahnya. Pada akhirnya mereka takut karena diprotes oleh mahasiswa dan orang tua. Nah ini karena ini mumpung ada Bapak Ibu atau teman-teman dari perguruan tinggi swasta, saya sampaikan agar betul-betul jadi perhatian. Nah, salah satu untuk meningkatkan akreditasi adalah yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi adalah kerjasama. Nah, apa sesungguhnya tujuan untuk kerjasama itu ya, khususnya kerjasama internasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Yang pertama adalah kita ingin perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta itu mencapai pada level world class university. Untuk mencapai perguruan tinggi level dunia, kadang yang dipikirkan hanya bagaimana mendapatkan mahasiswa asing, tapi tidak dipikirkan bagaimana menerapkan standar-standar internasional. Ini yang selalu saya tekankan. It's okay lah, bagus-bagus aja kita ingin merekrut mahasiswa asing, jumlahnya sekian banyak itu juga bagian dari nilai akreditasi kita bisa naik. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita mampu menawarkan kerjasama, menawarkan tentang pentingnya international office di perguruan tinggi, orang akan mencari. Beberapa kali kami dikeluhkan oleh pengurus IO, ya, international office. Pak, ini gimana posisi kami, Pak? Belum menjadi satker, Pak. Gimana caranya, Pak? Benar ya? Mana Pak Rosyid? Ya. Kami selalu menekankan begini, ketika kita ingin menjadikan perguruan tinggi mencapai pada level dunia, maka seluruh instrumen untuk menuju ke sana itu harus didorong dan didukung. Tentu satu langkah penting yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah bagaimana memberdayakan international office itu bukan hanya berfungsi sebagai administratif semata, tapi juga mampu untuk menginisiasi dan menjadi jembatan kerjasama. Bagaimana international office itu mampu untuk membuka ruang yang seluas-luasnya terjadi kerjasama baik di nasional maupun internasional. Nah, tentu banyak aspek yang bisa kita lakukan. Kerjasama apa saja yang bisa dilakukan, nanti saya akan menyampaikan satu persatu. Tapi yang jelas, setidaknya di perguruan tinggi itu ada dua unit yang perlu kita dorong untuk mencapai pada perguruan tinggi level dunia. Yang pertama adalah international office, yang kedua adalah lembaga bahasa. Ini penting. Dua ini yang harus menjadi perhatian. Nah, ini nanti ini Pak Rektor ini sudah tidak ada di ruangan. Nanti saya sampaikan kepada Pak Rektor supaya mendapatkan perhatian dua aspek itu. Tapi nanti saya mau ke Surabaya bareng sama Pak Rektor tadi diajak. Nanti saya akan coba sampaikan bahwa international office itu perlu memberdayakan dirinya bahwa orang lain memerlukan international office. Setidaknya diberikan fasilitas yang memadai. International office itu tempatnya yang strategis lah.
Jangan di ujung, di lantai belakang, di atas. Di sini di mana kantornya? Mana Mas Rosin? Kelihatan nggak dari begitu orang masuk itu kelihatan nggak? Oh, enggak lah. Nggak kelihatan? Belum. Di mana? Kantornya di mana kantornya? Kantor nanti saya berkunjung ke kampus deh, nanti saya makan di sini. Di lantai berapa? Lantai 1 di belakang. Untuk mencapai ke sana itu butuh berapa lama? Dari pintu gerbang masuk sampai ke international office itu butuh berapa lama? Depannya rektorat, kelihatan ya? Oh, kelihatan, baik. Bagus benar. Karena ada kantor international office yang tempatnya di belakang orang nggak tahu. Padahal international office ketika ada orang asing mau masuk itu bingung kemana aja. Itu salah satunya itu jadi sana. Baik. Oh ya. Yang berikutnya, arah kebijakan kerjasama luar negeri yang ingin didorong oleh Kementerian Agama adalah pertama, kerjasama dalam bidang promosi moderasi beragama. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu sebagai negara yang bisa disebut sebagai laboratorium terbesar di dunia tentang kerukunan umat beragama. Indonesia sekarang ini menjadi salah satu barometer kerukunan yang banyak orang belajar di tempat ini, di Indonesia maksud saya. Dan kita punya kewajiban untuk mempromosikan kerjasama kita dengan berbagai pihak terkait dengan moderasi beragama. Nah, problemnya sekarang ini adalah banyak orang yang tidak paham terkait dengan moderasi beragama. Bahkan ada juga yang gagal paham dan nggak mau paham. Moderasi beragama itu apa? Itu banyak orang yang nggak ngerti. Nah, kebetulan saya menjadi Pokja moderasi beragama di pusat dan juga menjadi instruktur nasional terkait dengan pelaksanaan pelatihan moderasi beragama. Saya ingin memberikan penekanan sedikit ya Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi saya ingin memberikan penekanan sedikit bahwa yang dimoderasi itu adalah cara kita beragama, bukan agamanya. Ini yang menjadi penting. Jadi cara kita dalam beragama itu dimoderasi supaya tidak miring ke ke satu titik ekstrim satu dengan ekstrim lain. Dan Indonesia adalah negara yang memiliki tipologi kemampuan di dalam mengelola moderasi beragama, menjadi orang Indonesia 100% dan menjadi orang beragama 100%. Muslim 100% dan orang Indonesia 100% dikompromikan menjadi satu kesatuan dalam pribadi yang tidak mempertentangkan antara ajaran agama dengan dalam cara kita dalam bernegara. Ini satu aspek penting yang akan kebijakan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menginisiasi uji kerjasama antar negara, ya, government to government atau universitas yang lain. Kalau di IAIN Kediri sudah kerjasama dengan universitas mana atau perguruan tinggi mana di luar? Sudah pernah ada belum? Katanya tadi kan sudah ada MOU puluhan dari kata Pak Rektor ya. Ini puluhan ini apa nih puluhan ini? Wujudnya apa wujudnya? Jadi saya cerita sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Banyak di antara kita, para pejabat di perguruan tinggi itu semangat untuk pergi ke luar negeri hanya gara-gara ingin tanda tangan MOU. Tapi MOU itu hanya menjadi makan kertas, hanya untuk laporan, untuk perjalanan luar negeri. Tidak ada implementasi nyata apa sebenarnya yang menjadi perguruan menjadi kerjasama ini. Sehingga ini akan sangat menyedihkan. Makanya tadi MOU itu tidak dijadikan sebagai bagian dari nilai akreditasi yang dipertimbangkan oleh BNPB. Karena itu tadi, karena memang hanya menjadi macam kertas. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran research ya kelas dunia di perguruan tinggi kita. Nah, kebetulan memang Indonesia sekarang ini sudah mulai berkembang ya produk-produk atau jurnal-jurnal yang berindeks Scopus ya,
Kalau di perguruan tinggi keagamaan negeri itu sudah ada sekitar 11 kalau tidak salah ya. Untuk yang swasta, saya mengagumi salah satunya adalah yang punya jurnal TEDx Scopus itu adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif di Metro Lampung. Swasta mampu untuk menyajikan jurnal terindeks Scopus oleh perguruan tinggi swasta di perguruan tinggi swasta Islam. Nah, tadi semalam saya tanya, biaya kerja di sini jurnalnya sudah ada nggak di terindeks Scopus? Katanya belum ada, baru Sinta 2, Sinta 3 ya. Ya tinggal dinaikkan sedikit aja dengan sosial didorong. Jangan terlalu lama jadi Sinta ya. Oke. Nah, tujuan kerjasama adalah meningkatkan mutu jelas, meningkatkan standar, meningkatkan alumni, meningkatkan akreditasi internasional. Sekarang banyak PTKIN di Indonesia, di UIN Jogja, UIN Malang, kalau tidak salah ya, kemudian UIN Bandung, UIN Jakarta, itu sudah ada beberapa prodi yang terakreditasi internasional dan beberapa sudah diajukan, sehingga ini menjadi menjadi contoh buat perguruan tinggi lain untuk bagaimana bisa meningkatkan prodi-prodi itu menjadi terakreditasi secara internasional. Oke, kemudian menjalin hubungan dengan pihak luar ya, baik tingkat nasional maupun internasional berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Jadi resiprokal, oke. Ya, jadi kesetaraan antara kerjasama kita dengan mereka. Kalau misalnya yang tanda tangan, beberapa contoh ya Bapak Ibu ya, banyak kejadian MOU itu ditandatangani oleh dekan, seharusnya tidak. Harusnya tanda tangan itu ditandatangani oleh rektor pimpinan tertinggi. Kita sudah punya namanya peraturan Menteri Agama terkait dengan kerjasama. Kadang-kadang misalnya ketua jurusan atau ketua prodi kebetulan punya teman pada saat kuliah dulu di luar, terus menjabat di perguruan tinggi di luar, lalu kemudian mengadakan pertemuan nanti kerjasama. Tapi hanya itu aja, hanya baca kertas saja yang tidak berefek terhadap peningkatan aktivitas lingkungan. Oke, yang berikutnya adalah tujuan kerjasama luar negeri seperti apa? Yang meningkatkan kualitas, meningkatkan pengembangan, meningkatkan kemampuan bangsa harusnya. Oke, prinsipnya tadi saya sudah sampaikan ya soal kesetaraan kepentingan. Berikutnya, nah sekarang apa bentuknya? Bentuk kerjasama luar negeri kita apa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Bisa visiting profesor bisa. Kalau di program Kemendikbud kalau tidak salah itu ada profesor berkelas dunia. Kalau tidak salah ya Pak Haidam ya. Saya baru membaca, tapi di program Kementerian Agama itu belum ada. Jadi program profesor berkelas dunia itu ada beberapa yang dibiayai oleh Kemendikbud untuk bagaimana meningkatkan kapasitas perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua adalah pertukaran dosen. Ya. Berikutnya adalah pertukaran mahasiswa, jelas ya, pertukaran mahasiswa. Jadi di mana yang perlu kita lakukan kerjasama ini antara KIN sendiri atau perguruan tinggi lain untuk kita kerjasama dengan yang lain. Berikutnya adalah penelitian bersama atau joint research. Ya. Nah tentu untuk joint research ini membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan penuh dari pimpinan itu diantaranya adalah tentu kesiapan terhadap penganggaran untuk melakukan bagaimana para mahasiswa calon-calon yang ingin menyelesaikan PhD-nya, menyelesaikan doktoralnya itu bisa joint research dengan perguruan tinggi luar, sehingga kita tidak menjadi seperti besar seperti kata dalam tubuh. Ya, jadi kita bisa melakukan joint penelitian. Berikutnya adalah kelas internasional, ini juga bisa kita lakukan. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman elektronik. Ya, kelas internasional ini kita juga bisa lakukan melalui Zoom.
tidak harus kita misalnya mengajar langsung di sana secara fisik yang membutuhkan biaya besar. Atau ada orang luar yang datang ke sini juga membutuhkan biaya besar juga karena kita harus menyediakan berbagai fasilitas yang ada. Nah tentu ini dibutuhkan kebijakan. Yang berikutnya adalah double degree dan joint degree. Ya. Ini menjadi bagian dari prioritas yang diperlukan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Berikutnya adalah penerbitan karya ilmiah bersama. Ini juga kita bisa lakukan. Pembimbingan tugas akhir bersama juga bisa. Lalu kemudian penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa juga bisa. Di antaranya salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Warik Tiga, bisa melakukan misalnya KKN di luar negeri, ya. Tentu memiliki tujuan yang jelas. KKN di sana seperti apa? Nah, tentu mungkin tidak sama dengan apa yang kita lakukan KKN yang ada di dalam negeri. Mungkin ada konsep-konsep yang perlu ditawarkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan KKN ini. Berikutnya adalah penyediaan beasiswa. Saya kira kalau beasiswa sudah banyak, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami di Kementerian Agama. Pak, itu program 5.000 dokter bagaimana nasibnya? Saya kira Bapak Ibu juga pasti banyak yang bertanya. Saya ingin memberikan informasi sedikit saja, karena kebetulan memang itu bukan bidang saya, bidangnya ada Pak Roman Kasudit, kolega saya. Tapi secara garis umum saya ingin sampaikan bahwa program 5.000 dokter itu sekarang sudah diintegrasikan dengan program LPDP. Dan ke depan nanti Kementerian Agama mengelola tersendiri, mengelola beasiswa dengan menggunakan dana abadi pendidikan. LPDP itu kan diambilkan dari dana abadi pendidikan sebenarnya. Tetapi karena mereka muncul terlebih dahulu, lalu kemudian terkenal menjadi LPDP. Nah, ke depan itu nanti akan tetap ada, dan harusnya tahun ini sudah mulai rekrutmen, tapi sepertinya ada kendala integrasi. Dan nanti kita akan lanjutkan program ini. Bahkan akan lebih masif lagi, bukan hanya S2, tapi juga S1. Ya. Karena kan dibiayai oleh anggaran abadi pendidikan. Yang berikutnya adalah pemanfaatan bersama sumber daya. Ya, mungkin sharing terhadap sumber daya yang dimiliki antara satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sekarang ini adalah era kolaborasi, bukan era kompetisi. Sekali lagi saya tekankan, sekarang adalah era kolaborasi. Banyaknya perguruan tinggi di satu wilayah bukan berarti kita memahami atau berpikir bahwa itu menjadi kompetitor kita. Tapi bagaimana justru kita bisa berkolaborasi untuk maju bersama. Sehingga ya seperti IAIN Kediri ini, kan ini kan banyak perguruan tinggi swasta, ya, yang tentu saja membutuhkan banyak bimbingan dan membutuhkan support. Di antaranya ada lulusan-lulusan misalnya alumni S2, S3 dari IAIN Kediri ini yang bisa mensupport terhadap dosen-dosen yang linear. Nah sekarang itu satu prodi itu harus diajar oleh dosen yang linear atau setidaknya yang relevan terhadap keilmuan, bidang keilmuan. Jadi tidak sembarang kita satu prodi lalu kemudian semua jenis dosen bisa mengajar, tidak bisa. Karena itu nanti akan dilihat di data PDDT yang sangat nampak sekali. Penjaminan mutu itu satu-satunya penjaminan mutu yang bisa dilihat dari PDDT itu adalah melalui inputting data. Ya, kalau misalnya perguruan tinggi itu malas untuk menginput data, lalu kemudian ada misalnya ditemukan tidak cocokan antara dosen, keilmuan dosen dengan apa yang diajar di dalam prodi itu, ya akhirnya menjadi persoalan dan seterusnya. Oke. Nah, program Direktorat IKIS atau Program Tinggi Keagamaan Islam terkait dengan pengembangan kerjasama internasional itu adalah yang tadi pertama adalah mempromosikan moderasi beragama ya, di level pendidikan tinggi.
Dan setiap tahun Kementerian Agama itu di KRIS itu melaksanakan atau melakukan ENCIS ya. Untuk tahun ini kita laksanakan di Bali dan di NTB. Dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mengenalkan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia kepada dunia luar. Dan kita mengafirmasi terhadap banyaknya tokoh-tokoh dari luar yang berkontribusi juga di dalam acara itu. Ya. Kebetulan memang nanti pelaksanaannya di bulan September Oktober yang beririsan dengan G20 di Bali. Kita ingin menyaksikan bersama. Yang kedua adalah menyusun panduan teknis SKDJ pelaksanaan kerjasama DKI, kemudian melaksanakan workshop dan konsultasi, kemudian kerjasama Mabins. Nah, Mabins ini adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu kita ada program kerjasama di bidang pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan perguruan tinggi. Dan IAIN Kebiri dan perguruan tinggi yang lain, PTKIS itu juga bisa mengambil peran di sini sesungguhnya untuk kerjasama dengan di tingkat Mabins. Ya. 4 negara yang kita bisa lakukan. Berikutnya adalah joint group discussion untuk kedutaan asing di Jakarta. Beberapa kali kita juga sudah mengundang beberapa duta-duta besar untuk menyampaikan beberapa gagasan dan perkembangan masing-masing kerukunan umat beragama. Kemudian mendorong pengembangan kantor kerjasama ya seperti saat ini ya, International Office kita juga terus mendorong melakukan penjajakan kunjungan ke cabang luar negeri, mengembangkan database kerjasama, kemudian beasiswa mahasiswa asing. Kami ada juga program penyediaan beasiswa untuk mahasiswa asing di Indonesia. Ya, ada yang dari Thailand, Malaysia, ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Sudan dan lain-lain yang belajar di Indonesia, kita berikan beasiswa kepada mereka. Kemudian menginisiasi dan mengembangkan jaringan kerjasama, memetakan potensi kerjasama, meningkatkan kualitas kerjasama, menghasilkan manfaat, meningkatkan pelayanan dan inovasi program kerjasama. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa dialog karena kita berdua di depan sini untuk menyampaikan materi. Saya kira saya tutup sebentar, cepat sekian dan saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.